kasih Mbak. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Iya boleh. Perkenalkan Mbak, saya Vaniola. Saya Salma. Oh, ini Mbak Salma yang kemarin menghubungi saya ya? Iya betul Mbak. Gimana nih kabarnya Mbak Salma? Alhamdulillah Mbak, saya sehat tapi ada sedikit masalah. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin nanti masalahnya bisa kita bahas ya. Iya, terima kasih. Iya Mbak, itu sudah kewajiban saya kok. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu Mbaknya kesini sama siapa Mbak? Oh kebetulan saya sendiri, tapi tadi kebetulan habis antar adik saya juga ada kegiatan di luar, jadi langsung kesini. Oh iya. Memang cuaca di Tarakan nih panas gitu Mbak ya ternyata ya. Iya Mbak, emang kadang-kadang nggak tentu juga sih, cuma berapa hari ini emang lagi panas aja. Iya, tadi malam tuh hujan, besoknya panas. Duh, bingung saya. Kalau boleh tahu Mbak tinggal di mana ya? Saya tinggal di Selumit. Kalau Mbak Vaniola? Kalau saya tinggal di Karambalik sih, berarti dekat aja ya Oh rumah iya, kita. dekat Mbak. Oh, alhamdulillah kalau dekat sih, nanti saya jalan-jalan ya Mbak ke rumah. Boleh. Eh, Mbak di rumah siapa yang menemani Mbak? Saya tinggal sama keluarga sih Mbak. Oh, jadi keluarga besar gitu ya Iya. tinggal di rumah. Alhamdulillah. Keluarga lengkap. Saya enggak sama bapak sih, cuman saya tinggal sama ibu, adik sama nenek. Oh iya. Alhamdulillah ya kalau ada yang menemani di rumah. Jadi kan ngumpul rame-rame ketemu keluarga. Iya sih Mbak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Mbak Salma atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk meluangkan waktu sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Iya, sama-sama. Boleh nggak sih saya tahu kegiatan Mbak Salma itu ngapain aja sih setiap hari? Kerja, kuliah, atau apa? Kalau saya sih sehari-harinya saya kerja Mbak. Kebetulan saya kerja di salah satu toko dekat rumah saya. Terus saya juga agak lama sih sudah kerjanya. Alhamdulillahnya sudah naik jabatan juga jadi kepala toko, makanya akhir-akhir ini sering sibuk. Nah kebetulan ada waktu kosong renggang sedikit, saya kesini sih. Oh, alhamdulillah ya. Berarti tapi alhamdulillah Mbaknya sudah kerjanya lumayan gitu. Ngomong-ngomong, tadi kan Mbak bilang tuh kalau Mbak punya masalah. Iya Mbak. Jadi yang saya mau tanya tuh kira-kira dari angka 1 sampai 10 seberapa berat sih masalah yang Mbak hadapi? Saya maksudkan ini dari angka 1 itu masalahnya tuh sangat berat sekali. 10 itu masalahnya biasa aja, nggak terlalu. Kalau menurut saya sih di angka 4 ya Mbak, karena ini tuh kayak kesulitan yang mengganggu gitu. Sebelumnya Mbak Salma, saya mau tanya dulu nih ya, sebelum kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya, saya mau tanya sama Mbak Salma pernah nggak mengikuti proses atau sesi konseling ini? Kalau mengikuti konseling sebelumnya saya nggak pernah Mbak, makanya saya rasa ini masalah saya sudah cukup berat, jadi saya butuh ke konseling. Ini pertama kalinya sih. Oh, jadi pertama kalinya ketemu sama konseling yang profesional gitu ya? Iya betul. Kalau di sekolah dulu pernah ketemu guru BK? Kalau guru BK pernah sih Mbak, cuman urusannya beda lagi. Paling masalah kenakalan remaja ya? Seperti biasa lah namanya anak sekolah pada umumnya. Bolos gitu ya Mbak ya? Saya juga dulu suka bolos. Iya sih, namanya anak sekolah ya Mbak ya. Iya, Sudah biasa itu. sudah biasa. Nanti kan itu kan masalahnya beda lagi di Iya. sekolah sama yang ini. Jadi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya mau jelaskan nih sama Mbak Nadia biar Mbak Nadia punya apa? Punya pemikiran lah ke depannya ini nih mau dibawa kemana atau sudah percaya sama konselingnya. Jadi Mbak Salma, saya sebagai konseling itu, saya mau jelaskan dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang profesional kepada klien atau konseli
Ya, yang konselor itu saya dan Mbak Nadia itu bisa disebut klien atau konseli. Jadi proses bantuannya itu untuk menyelesaikan masalah yang telah dialami konseli atau klien. Jadi nanti kita akan cari nih jalan keluarnya masing-masing. Jalan keluarnya masalah ini apa. Terus di konseling ini Mbak Salma tidak perlu takut atau curiga gitu sama saya, karena saya akan amanah. Di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu saya jamin 1000% rahasia atau apapun yang Mbak Salma jelaskan sama saya itu terjamin 100%, 1000% malah kerahasiaannya. Karena enggak mungkin dong saya bakal membocorkan masalah Mbak Salma. Kalaupun memang itu ada, itu kayaknya itu bukan konseling yang profesional sih Mbak. Karena kerahasiaan itu sangat terjamin sebagai konselor. Kemudian ada namanya asas terbuka. Di sini saya meminta Mbak Salma itu untuk membuka atau menjelaskan semua masalahnya tanpa ada keraguan, agar masalah ini dapat diselesaikan gitu Mbak. Kalau Mbak Nadia kalau Mbak Salma menceritakannya dengan ogah-ogahan atau setengah-setengah, jadi kan kayak nggak ketemu nih jalan keluarnya. Jadi saya minta Mbak Salma tuh betul-betul terbuka gitu untuk bercerita tanpa ada takut-takut. Gimana Mbak, sudah paham? Mbak, saya paham Mbak. Sebelumnya juga saya mau bilang terima kasih sama Mbak Vaniola, karena ini konseling pertama saya harap Mbak Vaniola bisa membantu saya dengan sebaik-baik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Mbak, kalau itu sudah pasti sih. Saya sudah dibilang kalau bahasa kerennya tuh all in sama konseling gitu. Nah iya sih Mbak, awalnya juga saya ragu sih untuk ke konseling, karena kan ya itu tadi seperti saya takut rahasia ini akan bocor kemana-mana. Tapi kalau memang ada jaminannya untuk rahasia ini tidak bocor kemana-mana, saya juga jadi lebih leluasa untuk bercerita sama Mbak Vaniola. ya itu karena memang banyak sih rata-rata nih Mbak ya, orang yang datang ke konseling itu ya aku nggak pengen cerita karena takut masalah ini tuh terbongkar gitu. Nah betul. Kadang-kadang tuh saya juga ini waktu mau ke konseling ini saya juga mikirnya malah mikir 1000 kali mikir gitu Mbak, karena saya takut gitu. Kayak sepertinya ini masalah saya juga masalah ini menurut saya berat gitu. Apakah saya masih ragu atau saya sudah yakin untuk menceritakan masalah ini kepada orang lain, apalagi saya belum kenal sebelumnya seperti itu. Jadi saya awalnya tuh agak meragukan begitu untuk pergi ke konseling. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya saya memang butuh ke konseling untuk membantu menyelesaikan masalah saya. iya sih Mbak, karena kan tidak semua orang juga bisa gitu menyelesaikan masalahnya sendiri, ditambah lagi masalah yang berat, terus punya teman juga. Paling kan kita kan kalau cerita sama teman tuh rata-rata mereka malah menyudutkan kita, malah menyalahkan kita. Paling mereka ngomongnya, makanya sudah aku bilang jangan kayak gitu, pasti kayak gitu kan. Kalau di konseling itu kita enggak menyalahkan kok Mbak, kita malah sama-sama itu merangkul untuk mana nih jalan keluar yang betul-betul bisa kita selesaikan. Gitu. Ya makanya itu Pak, saya berharap Mbak Vaniola bisa membantu saya sih, itu aja. Jadi saya mau tanya lagi, apa sih harapan terbesar Mbak Nadia untuk mengikuti konseling ini? Kalau harapan saya sih ya terutama untuk bisa keluar dari masalah saya yang ini sih Mbak, karena saya udah rasa sepertinya masalah saya lumayan berat gitu untuk saya hadapi sendiri, dan saya tidak punya ruang atau punya teman yang untuk bisa saya meluapkan segala emosi dan cerita yang saya punya gitu. Oh iya Mbak, jadi saya kan kembali lagi yang seperti yang sudah saya berulang-ulang bicara, saya ini sebagai konselor yang profesional, saya akan membantu Mbak Nadia untuk menemukan jalan keluar dari masalah ini, dimana terkait dengan masalah yang Mbak alami atau rasakan ini cukup berat. Jadi saya akan membantu dengan sepenuh hati lah untuk Mbak Nadia menyelesaikan masalah ini. Bukan begitu Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Terima kasih Mbak. Ya Mbak. Kemudian apakah ada yang ingin Mbak Nadia sampaikan lagi kepada saya? Nggak ada sih Mbak, saya rasa sudah cukup.
Baiklah, jika seperti itu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita melakukan kontrak waktu terlebih dahulu, Mbak ya. Berapa sih waktu atau durasi yang menurut Mbak cukup untuk sesi kali ini? Kalau untuk pertemuan pertama ini saya hanya butuh waktu 30 menit ya Mbak, karena setelah ini saya ada kerjaan lagi, jadi saya harus langsung ke kerjaan setelah dari sini. Oke, saya konfirmasi ulang ya. Jadi sesi konseling pada kesempatan kali ini kita hanya punya waktu sekitar 30 menit. Dengan waktu yang singkat ini, kembali lagi saya berharap Mbak Nadia mau menceritakan masalahnya secara terbuka dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya lah. Jadi kita tidak membuang-buang waktu gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian jika pertemuan ini masalah yang kita ceritakan kurang atau tidak sampai nih ke intinya, mungkin kita jadwalkan pertemuan selanjutnya Mbak ya. Baik Mbak.